Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mata pelajaran IPA. Sebelum saya lanjutkan ke materi, terlebih dahulu saya perkenalkan guru IPA di SMK Negeri 1 Malang. Yang pertama ada Ibu SB Widyaningrum, bisa kalian panggil Bu Aning. Kemudian yang kedua dengan saya sendiri, Ibu ES Endah Wahyuningdia, dan bisa kalian panggil Bu Endah. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang akan kita bahas selama 1 tahun ke depan. Ada 9 materi, kemudian pembagiannya untuk materi yang pertama sampai dengan materi yang kelima akan kita bahas pada semester 1. Kemudian untuk materi yang ke-6 sampai dengan materi yang ke-9 akan kita bahas pada semester yang kedua. Kita langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu gejala alam biotik dan abiotik. Gejala alam biotik. Gejala alam yang terjadi karena adanya interaksi makhluk hidup. Kemudian, untuk gejala alam abiotik, yaitu gejala alam yang dimiliki oleh objek yang tidak mempunyai sifat hidup. Gejala alam biotik. Sebelumnya tadi sudah kita bahas bahwasanya gejala alam biotik berhubungan dengan makhluk hidup. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu ciri dari makhluk hidup, di mana materi ciri-ciri dari makhluk hidup ini sudah kalian pelajari di SMP. Ciri makhluk hidup yang pertama, makhluk hidup membutuhkan nutrisi. Nutrisi digunakan untuk menghasilkan energi, tumbuh, dan melakukan penggantian sel-sel yang rusak. Berdasar cara memperoleh makanan, organisme dibagi menjadi 2, organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang membentuk molekul organik dari molekul anorganik yang ada di lingkungan sekitarnya. Atau dengan kata lain, organisme autotrof ini mampu membuat makanan sendiri, misalnya tumbuhan. Sedangkan kalau organisme heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan organik yang sudah ada di lingkungan sekitar sebagai sumber makanan. Atau bisa juga bahwasanya heterotrof ini tidak mampu membuat makanan sendiri, misalnya hewan. Organisme heterotrof sendiri dibagi lagi. Yang pertama ada saprofit, yaitu organisme yang memakan organisme lain yang telah mati dan membusuk. Kemudian parasit, organisme yang mendapatkan makanan dari organisme lain yang disebut inang. Herbivora, pemakan tumbuhan. Karnivora, pemakan daging. Kemudian yang terakhir omnivora, pemakan tumbuhan dan daging. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas, mengambil oksigen dari lingkungan kemudian diserap ke dalam tubuh dan dikirim dalam tiap sel. Ciri makhluk hidup yang ketiga bereproduksi dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensinya dengan cara seksual, adanya sel gamet, dan dengan cara aseksual, misalnya dengan membelah diri. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan terlihat pada perubahan ukuran dan massa, sedangkan kalau perkembangan selain terlihat dari perubahan ukuran dan massa, juga terlihat pada kompleksitas dan perubahan bentuk. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang kelima, bergerak, perubahan posisi anggota tubuh. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Ciri makhluk hidup yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, misalnya ginjal mengeluarkan urin, kemudian kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, dan hati mengeluarkan getah empedu. Demikian ciri dari makhluk hidup. Selanjutnya kita ke gejala alam abiotik. Gejala alam abiotik dibagi menjadi 2, yaitu gejala alam abiotik fisika yang ditandai dengan tidak terbentuknya zat baru, dan yang kedua adalah gejala alam abiotik kimia ditandai dengan terbentuknya zat baru. Gejala alam biotik dan gejala alam abiotik sudah kita bahas dua-duanya. Selanjutnya kita bahas terlebih dahulu untuk tugas yang harus kalian kerjakan. Perhatikan tabel. Diberikan kejadian alam, kemudian kalian tinggal menentukan kejadian alam tersebut masuk pada gejala alam biotika
atau gejala alam abiotik fisika, ataukah gejala alam abiotik kimia. Cukup centang pada kolom yang sesuai. Tulis di buku tulis kalian, kemudian foto dan upload pada tempat yang sudah saya sediakan. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat ya meskipun belajarnya dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.